Jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinar ya. Kali ini mau bicara bola karena setelah Piala Eropa dan Copa America ada pergelaran akbar sepak bola lainnya ternyata di tahun ini gitu ya, jadi ramai karena ada beberapa penundaan. Nah, termasuk Piala Eropa yang harusnya 2020 jadi 2021 dilaksanakan. Nah, salah satunya ada Gold Cup gitu ya, Piala Emas CONCACAF, dikenal dengan CONCACAF Gold Cup yang sedang berlangsung sudah memasuki perempat final gitu ya. CONCACAF atau The Confederation of North Central America and Caribbean Association Football merupakan badan sepak bola Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Nah, tahun ini melaksanakan pagelaran akbarnya di Amerika Serikat. Gold Cup ini sebenarnya ajang unjuk kekuasaan untuk dua tim kesebelasan biasanya yang banyak meraih kemenangan, Amerika Serikat dan Meksiko gitu ya. Nah, memang dua negara ini bergantian menjuarai Gold Cup. Nah, tahun ini di grup A itu ada Meksiko, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Guatemala. Di grup B ada Amerika Serikat, Kanada, Haiti, dan juga Martinique bilangnya ya, Martinique. Di grup C ada Costa Rica, ada Jamaika, ada Suriname, dan ada Guadeloupe. Di grup D ada Qatar, Honduras, Panama, dan Grenada. Nah, di grup A sendiri setelah semua tim melakukan pertandingan grup gitu ya. Jadi di grup A yang lolos ke babak perempat final itu ada Meksiko sebagai juara grup dengan 7 poin, El Salvador sebagai runner up grup A 6 poin, Trinidad dan Tobago hanya mengumpulkan 2 poin, sementara Guatemala hanya mengumpulkan 1 poin. Dari grup B yang lolos sebagai juara grupnya adalah Amerika Serikat 9 poin, runner up-nya ada Kanada 6 poin, diikuti oleh Haiti 3 poin, dan Martinique tanpa kemenangan ya, ataupun 0 poin ya, tanpa kemenangan dan seimbang. Di grup C sebagai juara grup ada Costa Rica dengan 9 poin, runner up-nya ada Jamaika 6 poin, Suriname dengan 3 poin, Guadeloupe dengan 0 poin. Di grup D yang lolos sebagai juara grup adalah Qatar 7 poin dan Honduras 6 poin, Panama 4 poin, dan Grenada 0 poin. Nah, biasanya kenapa ada Qatar dan Jamaika? Gold Cup ini biasanya mengundang beberapa negara-negara untuk terlibat berpartisipasi biar pembagian grupnya pas gitu. Biasanya begitu. Nah, kali ini yang terlihat adalah Qatar menjadi juara grup di grup D. Nah, dari semua yang lolos, baik itu Meksiko, El Salvador, Amerika Serikat, Kanada, Costa Rica, Jamaika, Qatar, dan Honduras, maka di babak perempat final akan menjadi pertandingan menarik, di mana Qatar akan bertemu El Salvador, Meksiko akan bertemu Honduras, Costa Rica akan bertemu Kanada, sementara Amerika Serikat akan bertemu dengan Jamaika. Semoga pertandingan Gold Cup ini menjadi menarik begitu ya. Ya, semoga kesebelasan lainnya juga bisa menunjukkan kemampuannya, karena Amerika Serikat dan Meksiko di Gold Cup ini terlalu mendominasi. Tapi harus kita akui memang Meksiko dan Amerika Serikat sepak bolanya sedang bergerak gitu ya. Punya pemain-pemain terbaik yang berlagak di Eropa, ya, Amerika Selatan, di Brazil maupun di Indonesia. Nah, kita tinggalkan Gold Cup. Ada satu lagi event, tapi ini multi cabang karena dinamakan Olimpiade gitu ya, yang sedang berlangsung di Tokyo, Jepang gitu. Nah, di salah satu cabang olahraganya, cabang olahraga yang dipertandingkan adalah sepak bola. Nah, sepak bola ini tidak hanya untuk kaum pria saja, tapi juga ada sepak bola wanita gitu ya. Nah, di sepak bola ini di sepak bola putranya dibagi menjadi 4 grup. Di grup A ada Prancis,
Jepang, Meksiko, Afrika Selatan. Di grup B ada Honduras, ada Korea Selatan, ada New Zealand, dan Rumania. Di grup C ada Argentina, Australia, Mesir, dan Spanyol. Sedangkan di grup D ada Brazil, ada Pantai Gading, Jerman, dan Arab Saudi. Nah, sebagai catatan catatan tambahan pengetahuan, beberapa negara sudah menjuarai Olimpiade, jadi sudah pernah mengantongi emas Olimpiade untuk sepak bola putranya. Di antaranya itu yang baru satu kali juara negaranya adalah Brazil di tahun 2016, Meksiko 2012, Kamerun di tahun 2000, Nigeria di tahun 1996, ada Spanyol di 92, Prancis di tahun 84, Cekoslovakia di tahun 80, Jerman Timur, nah ini masih Jerman Timur ya, Jerman juga. Jerman Timur di tahun 1976, ada Polandia di tahun 72, ada Yugoslavia di tahun 60, ada Swedia di tahun 48, Italia di tahun 36, 1936, Belgia di tahun 1920, dan Kanada di 1904. Itu negara-negara yang baru sekali menjuarai sepak bola Olimpiade khusus putra. Ada negara-negara yang sudah 2 kali juara gitu. Di antaranya ada Uni Soviet di tahun 88 dan tahun 1960. Ada Argentina di 2004 dan 2008. Dan ada juga Uruguay di tahun 1924 dan 1928. Terdapat 2 negara yang memegang juara terbanyak di Olimpiade sepak bola putra ini. Ada 3 kali mereka pernah juara. Yang pertama itu Hungaria di tahun 1952, 1964, dan 1968. Sementara negara lainnya adalah Britania Raya 1900, 1908, dan 1912. Nah, 2 negara ini menjadi mengoleksi emas terbanyak ya di cabang olahraga sepak bola. Nah, juara edisi perdana cabang olahraga sepak bola di Olimpiade adalah Britania Raya yang menjuarainya pada tahun 1900. Sedangkan pada tahun 1916 tidak dilaksanakan karena Perang Dunia Pertama. Juga Olimpiade tidak dilaksanakan ketika Perang Dunia Kedua juga sedang berkecamuk di antara 1940 dan 1944. Beberapa pemain di Olimpiade tahun ini yang sebenarnya sudah senior gitu, tapi bisa dibawa untuk melengkapi tim negaranya berlaga di Olimpiade. Di antaranya adalah Pedri, Marco Asensio dari Spanyol, ada Dani Alves, Richarlison gitu. Dari Brazil ada Aman Diallo dari Pantai Gading, ada Ander Pierre Ginac dari Prancis, ada Guillermo Ochoa dari Meksiko, dan ada Lee Kang-in dari Korea Selatan. Nah, ini mungkin ada banyak juga pemain-pemain yang berlaga di Eropa gitu ya, dibawa untuk mengisi line up di Olimpiade ini. Namun ada ketentuan memang di Olimpiade ini hanya bisa membawa 4 pemain, 3 kalau tidak salah, 3 pemain senior. Sisanya pemain U23 gitu ya. Nah, itu kekhususan gitu, untuk sepak bola di Olimpiade khusus putra. Nah, berbeda halnya kalau sepak bola di khusus putri, tidak ada pembatasan dari segi usia gitu ya, atau misalkan hanya boleh 4 pemain senior gitu, nggak ada. Tapi di sepak bola putrinya tidak ada. Nah, di sepak bola putri ada 12 negara yang akan bertarung gitu ya. Di grup A itu ada Australia, New Zealand, Swedia, dan Amerika Serikat. Di grup B ada Brazil, Cina, Belanda, dan Zambia. Di grup C ada Kanada, Chili, Britania Raya, dan Jepang. Nah, pelaksanaan cabang olahraga sepak bola wanita ini memang baru berlangsung sekitar 6 periode Olimpiade ini gitu. Maka memang yang tercatat sebagai juara baru hanya ada 3 negara gitu yang pernah menjuarai Olimpiade, di mana Jerman 1 kali juara di tahun 2016, Norwegia 1 kali juara di tahun 2000, dan 4 kali juara Amerika Serikat di tahun
1996, 2004, 2008, dan 2012. Nah, Amerika memang menjadi tim terkuat gitu ya, diunggulkan di ajang Olimpiade untuk kategori sepak bola putri atau sepak bola wanita gitu ya. Nah, ada catatan menarik sebenarnya dari Olimpiade. Pada Olimpiade Atlanta di tahun 1996, ternyata Ronaldo Nazario pernah menggunakan nama Ronaldinho gitu ya, di kostumnya karena banyak kesamaan nama dari pemain-pemain Brazil gitu. Ronaldo begitu banyak penggunaan nama, sehingga terpaksa Ronaldo Nazario menggunakan nama Ronaldinho dan menorehkan 5 gol selama Olimpiade tersebut. Fakta lainnya, baru-baru ini tim nasional Jerman melakukan mogok main karena salah satu pemainnya mendapat ujaran rasisme gitu ya, yaitu Jordan Torunariga gitu ya. Jadi Jerman walk out lah. Ya rasisme harus kita tendang jauh-jauh gitu dari olahraga, tidak hanya sepak bola, apapun itu. Terlebih memang di sepak bola sekarang lagi merajalela gitu. Ya, harapannya sebagai penikmat sepak bola kita bisa melihat sepak bola menjadi pemersatu gitu ya. Semoga demikian. Nah, fakta lainnya, ada pesepak bola wanita dari Brazil menorehkan sejarah di tahun ini gitu ya. Dia tampil sebanyak 6 kali di Olimpiade. 6 Olimpiade. Ya, dari Brazil namanya Formiga. Dia sudah mencicipi gelaran Olimpiade ini sejak tahun 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ini ya, yang dilaksanakan 2021 ini. Wah, menarik sekali sebenarnya. Pemain ini berusia 43 tahun masih berlaga gitu ya. Ini wanita loh. Di sepak bola wanita Brazil tahun ini mencatatkan rekor baru, salah satu rekor catatan Olimpiade yang menarik. Nah, itu beberapa update, berbagi informasi terkait dengan sepak bola gitu ya. Semoga negara-negara yang bertarung di Gold Cup maupun negara-negara yang bertarung di cabang olahraga sepak bola di Olimpiade, baik itu putra dan putrinya, bisa memaksimalkan kompetisi ini sebagai ajang untuk meningkatkan levelnya. Karena kita tahu Olimpiade menjadi ajang pemain-pemain sepak bola muda berbakat di sepak bola prianya ya, laki-laki. Kita tahu ada Messi dan Aguero pernah menjuarai gitu ya. Hari ini bintang besar gitu. Nah, semoga pemain-pemain muda yang berlaga bisa menunjukkan hasil. Begitu juga dengan sepak bola wanita, bisa menunjukkan bicara kesetaraan gitu ya. Karena dalam hal olahraga kita harus bicara kesetaraan. Nah, ini menjadi salah satu kunci. Mungkin juga sepak bola wanita di Indonesia bisa berkembang jauh lebih baik ke depan. Itu dulu berbagi berita, berbagi cerita tentang Gold Cup dan Olimpiade khususnya cabang sepak bola. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dadah.